Adu strategi tim sukses 3 pasang kandidat kontestan Pilkada DKI Jakarta dimulai. Cara-cara yang lazim dipakai di negara maju pun diadopsi. Pernah mundur dari posisi Ketua DPR, Setia Novanto kini didorong oleh sebagian kader Partai Golkar untuk menjadi Ketua DPR lagi setelah gugatannya ke Mahkamah Konstitusi dan MKD DPR dikabulkan. Sekarang ini kan sangat terkait dengan Pak Novanto, apakah kira-kira dia menganggap bahwa itu penting. Karena sekarang kan dia sudah ketua umum partai yang setiap saat dia kemana-mana. Kalau dia menganggap penting, ya tidak harus sekarang tuh sebetulnya, ya kan? Gitu. Karena mekanisme pergantian itu sebenarnya cukup ketua dan sekretaris fraksi itu mengirim surat pada pimpinan DPR, kan bisa diganti. Itu makanya undang-undang itu ngaturnya. Karena yang ketua DPR itu dari Golkar. Selamat malam pemirsa, kontestasi pilkada adalah kontestasi figur. Disinilah kecanggihan tim sukses untuk menjual figur yang dibutuhkan. Tak kalah penting adalah kemampuan mengekspos kelemahan figur lawan. Bagaimana strategi 3 tim sukses dari 3 pasang calon kandidat di Pilkada DKI Jakarta? Prime News akan membahasnya. Bersama saya, Wahyu Woho. Kepala Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP 2 TKI Nusron Wahid tak lagi menjadi ketua tim sukses Ahok Jarot. Ia digantikan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Cahayapurnama dan Jarot Saiful Hidayat bersama 4 partai politik pendukung menunjuk Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsud sebagai ketua tim kampanye atau tim pemenangan. Ketua DPRD DKI Jakarta ini menggantikan Nusron Wahid yang sempat ditunjuk sebagai tim sukses Ahok sebelum ditetapkan berpasangan dengan Jarot. Namun, siapa-siapa yang mendampingi Prasetyo di jajaran tim pemenangan masih belum jelas. Yang pasti, struktur lengkap tim pemenangan akan disetor ke KPUD Provinsi DKI Jakarta paling lambat 4 Oktober 2016. Nah, alasan kenapa Pak Prasetyo yang ditunjuk karena pertama Pak Prasetyo ini pemain Jakarta. Pengalaman di Jakarta. Yang kedua adalah yang bersangkutan mempunyai track record yang panjang dalam setiap konsolidasi politik dan konsolidasi pemilu, baik itu pilkada pemenangan Pak Jokowi Ahok tahun 2012, kemudian pemilu legislatif tahun 2014, dan yang terakhir adalah Pilpres tahun 2014 yang track recordnya itu 3 kali memenangkan pertarungan yang ada di Jakarta. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menunjuk Mardhani Alisera dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai ketua tim pemenangan. Menurut rencana, ada 5 wakil ketua yang akan mendampingi Mardhani. Namun, sejauh ini baru 2 nama yang terisi. Wakil ketua pertama itu Pak Edi Prabowo dari Partai Gerindra. Wakil kedua Pak Sakir Purnomo, ketua DPW PKS, ya. Nanti di sekretaris ada dari Sarif dari Gerindra, pewakilnya ada Agung Yulianto, Sekum DPW, di Bendahara ada Dimas dari Gerindra, wakilnya PKS, terus nanti ada tim teritori, ada tim advokasi, tim media, nanti ada tim penggalangan dan kampanye, nanti ada tim konten, ada tim event, termasuk nanti tim jaringan. Jadi ada 7 bidang, di tiap bidang ada departemen lagi, cukup besar lah, tetapi kami gembira karena semuanya antusias. Lain lagi dengan pasangan Agus Harimurti dan Silvana Murni yang diusung Partai Demokrat bersama 3 parpol lainnya. Hingga kini belum ada tanda-tanda pasangan ini membentuk tim kampanye. Padahal
tenggat bagi pasangan calon untuk menyetor struktur lengkap tim kampanye atau tim pemenangan ke KPUD DKI Jakarta tinggal 4 hari lagi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya, hari-hari terakhir ini partai politik pengusung calon kontestan Pilkada DKI tengah sibuk-sibuknya menyusun tim sukses atau tim pemenangan. Maklum karena paling lambat hari Selasa atau 4 Oktober 2016 mendatang adalah waktu daftar susunan nama sudah harus didaftarkan ke KPU Jakarta. Bagaimana kemudian mereka beradu strategi untuk memenangkan pasangannya masing-masing? Kita akan membahasnya bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio Primetime News malam hari ini. Yang pertama ada dari tim pemenangan Agus Silvi, Mas Abdul Aziz, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga ada analis politik Hanta Yuda, selamat malam. Mas Hanta. Mas Wahyu. Terakhir ada dari tim pemenangan Ahok Jarot, Mas Arya Bima, selamat malam. Mas, Selamat malam. saya ingin langsung ke Anda nih, menyusul berita yang tadi baru saja kita saksikan sama-sama. Tim pemenangan akhirnya yang ditunjuk digeser Mas Nusron Wahid dengan Pak Prasetyo Edy. Kenapa akhirnya dipilih Pak Pras? Kalau kita lihat sejarahnya padahal sering berseberangan nih dengan Pak Ahok dulu. Ya ini kan persoalan Medan ya. Partai kan sudah memutuskan. Ya, Ketua Umum sendiri, Dewan Pimpinan Pusat, pasangan untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta adalah pasangan Pak Ahok dan Pak Jarot. Jadi tindak lanjutnya adalah pembentukan tim sukses. Nah, bicara tim sukses ini kriteria-kriterianya yang jelas orang tahu Medan. Nah, yang penting itu dulu ya. Tahu Medan. Karena punya wilayahnya ya. Punya wilayahnya, wilayahnya. dan punya kemampuan mensinergikan. Mensinergikan dari potensi-potensi yang ada. Mensinergikan dari yang sebelumnya melawan Ahok begitu ya. Sebenarnya untuk tidak dirapatkan melawan, itu begitu ya. hanya dinamika. Justru teman-teman yang dulu ada sedikit perbedaan pendapat, tidak ada beda pandangan di PDI Perjuangan. Demokrasi kepartian berjalan dan tradisi di dalam proses kita berdemokrasi di internal partai itu sudah 3 kali ya kita mengadakan pilkada langsung ya. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Apabila keputusan partai khususnya keputusan ketua umum sudah diambil, semua setelah order partai mengikuti. Dan kriteria itu jatuh ke otomatis dan nanti akan riak-riak kecil itu akan semakin tenang begitu ya. Ya nanti akan dijelaskan dulu kepada seluruh jajaran kader. Sebenarnya Dewan Pimpinan Pusat menentukan kepilihan kepada Pak Ahok dan Pak Jarot. Ini karena alasan apa? Ini fase pertama kita mengkelirkan ke jajaran kader. Baru setelah itu kita mengkampanyekan program-program Pak Ahok dan Pak Jarot yang kita usung sejak 2012 itu apa? Dan dalam waktu dekat saya kira selesai karena loyalitas kader partai, loyalitas struktural partai kepada jajaran ketua struktural di tingkat cabang, tingkat DPD dan tingkat DPP ini sudah cukup teruji untuk PDI Perjuangan. Tim Ahok Jarot sudah terbentuk, tim dari Anies Uno juga sudah terbentuk. Kami masih menunggu sambungan dari tim pemenangan di sana, Pak Mardhani Alisera. Tapi saya ingin ke Mas Aziz dulu. Agus Silvi sampai sekarang belum dengar-dengar nih. Kapan? Tinggal 4 hari lagi. Iya. Yang jelas sebelum 4 hari itu selesai, itu sudah terbentuk. Kenapa? Apa susahnya untuk menyusun dari 4 partai yang ada di sana? Bahkan kemarin ada tambahan lagi dari partai-partai kecil ya, siap memberikan dukungan. Nggak ada yang susah soal itu. Itu biasa dan kita cuma ingin merencanakan ini lebih matang. Tadi saya kira sama, keinginan semua pihak di sini adalah kalau tim pemenangan itu bukan cuma ngerti dengan persoalan medan perang ya, tapi juga punya komunikasi politik yang bagus karena di dalamnya terdiri dari beberapa partai dan akan berkembang menjadi banyak komponen-komponen lain yang bergabung dengan kita di masyarakat. Jadi itu tentu saja kita harus sebisa mungkin merancang ini dengan baik agar tujuan-tujuan yang kita sudah tetapkan itu bisa tercapai. Tapi harus nunggu last minute juga ya, sama seperti dengan pengumuman pasangan ya gitu. Kan nggak ada persoalan. Siapa kira-kira nanti yang akan ditempatkan kira-kira? Kalau tadi kan menurut Ahok Jarot
harus yang tahu Medan begitu ya. Iya. Yang harus tahu Medan. Artinya Iya. apakah memang dari DKI juga? Ya, rencananya Atau memang dari DKI juga. Ada Pak Nahrawi di situ. Oh, dari Demokrat ya? Ya. Sudah pasti dari Demokrat? Iya, kita Sudah pasti dari memang Demokrat. sudah bicarakan dan ini tinggal menunggu beberapa kelengkapan aja. Tinggal menunggu beberapa kelengkapan, nanti ketika terbentuk akan mulai ketika nanti 24 Oktober Ya. diumumkan, bahkan sebelumnya juga sudah mulai beradu nih, adu strategi Mas Hanta. Ya. Ya, kalau dilihat dari namanya memang selain harus tahu Medan, menurut saya formulanya membentuk tim sukses itu ada perimbangan politik. Misalnya wajar ketua tim pemenangan itu dari PD Perjuangan karena pemenang, karena suara paling banyak, Kursi paling banyak ya. dan selain Medan dan seterusnya. Kenapa Mardhani Alisera? Karena dia dari PKS, kebetulan calon gubernur dan calon wakil gubernurnya itu tidak ada dari PKS Ya. mengalah dan wajar diambil oleh PKS. Kalau dari Agus Silvi mungkin meskipun Demokrat tertinggi tetapi tidak harus Demokrat. Tidak harus Demokrat. Kalau mau Oh, gitu perimbangan seperti halnya di PKS harusnya P3 yang mendapatkan. Karena P3 tidak mengambil calon wakil gubernur sementara P3 punya 10 kursi sama dengan Demokrat. Kalau itu menjadi pertimbangan. Tapi memang menarik ya dengan figur ini ya, ada petahana kemudian penantang relatif potensial berkualitas sehingga mesin politik menjadi penting menurut saya. Mesin politik itu banyak. Kalau kita bedah satu-satu, satu partai politik, yang kedua adalah mesin relawan, yang ketiga adalah jejaring ormas dan komunitas-komunitas di masyarakat warga DKI, dan yang keempat bisa jadi pengepul suara, vote-getter, orang-orang kuat di partai, figur-figur kuat yang bisa mengepul suara, memberi bantu, Public figure ya. Iya, public figure dan sebagainya. Nah, mungkin ini konteksnya mesin partai ya. Nah, mesin partai ini tidak bisa sepenuhnya dibaca secara kuantitatif pendekatannya. Otomatis misalnya pemilih P3 di DKI sekian ribu atau beratus ribu itu bisa dibawa otomatis, belum tentu. Karena itu yang harus dilihat adalah pendekatan kualitatif, yaitu sejauh mana kemampuan partai itu untuk daya mobilisasi membawa konstituennya untuk memilih kandidat yang didukung. Karena itu faktor yang paling menentukan di partai menurut saya ada 3 hal. Yang pertama adalah faktor veto playernya, figur kuat di partai itu, daya cengkramannya. Kalau dia memutuskan maka semua infrastruktur partainya mengikuti. Misalnya untuk kasus PD Perjuangan itu pengaruh Ibu Megawati meskipun sebelumnya ada perbedaan itu sangat kuat. Begitu juga di PKS strukturnya, begitu juga di Gerindra dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana kerekatan antara faktor figur dengan partainya. Itu juga penting untuk diperhatikan. Itu harus dilihat kan, ada tantangan Ahok dengan PDIP, kemudian Anies dengan Gerindra dan PKS itu ada tantangan. Yang satu lagi adalah harus diuji mesin kadernya, mesin anggotanya. Dan kita tahu kalau DKI ada PD Perjuangan, PKS, saling Gerindra, 2 partai itu menurut saya paling bisa diandalkan mesin Dan politik. bagaimana ke depan memainkan strateginya begitu ya. Persis, Kalau kita lihat strategi. Selain logistik, strategi menentukan. Strategi begitu ya, karena 1 minggu setelah pendaftaran saja sudah mulai menabuh genderang perang masing-masing begitu ya. Kita ingat ini kemarin diserbu rame-rame Pak Ahok Jarot begitu ya, melalui kebijakan yang dianggap tidak populis di Bukit Duri. Saya ingin tanyakan hal ini nanti ke Mas Arya Bima. Saat lagi.